Halo Sobat Driver, pada gimana semua kabarnya? Insya Allah pada baik dan juga pada lancar nariknya ya. Ketemu lagi nih dengan Ade Rian 9977 ya. Di kesempatan kali ini Ade mau ngebahas persiapan dan juga teknis terkait biar lancar kita narik untuk periode 4 bulan ke depan ya, terhitung dari Oktober. Kira-kira ada apaan tuh dan persiapannya apa aja dan gimana supaya kita tuh lancar dalam 4 bulan atau akhir tahun menjelang akhir tahun dan tarik di awal tahun. Jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, kali aja ada manfaat dan bisa ente terapin. Semoga bisa digunakan dalam aktivitas tarik. Oke Sobat Driver, kita ketahui bersama ya, ini bulan Oktober. Walaupun kondisinya masih nggak berubah dengan beberapa bulan kemarin, tapi siklus kan tetap siklus ya. Tapi kita nggak tahu. Artinya dalam 3 atau 4 bulan ke depan dari Oktober ini kita akan memasuki bulan penghujan. Musim penghujan tuh. Kan di konten sebelumnya ini pernah bilang kan bulan yang berber tuh biasanya hujan sampai Februari. Nah, jadi kita ini akan ngebahas masalah 4 bulan ke depan, gimana tuh supaya kita lancar narik, gak ada halangan walaupun kondisi penghujan. Jadi begini teman-teman, berdasarkan pengalaman saya yang udah saya terjun di taksi driver beberapa tahun ini, musim penghujan itu kita harus punya ekstra persiapan. Jadi nggak bisa digampangin, biar lancar ya nariknya ya, nggak terpengaruh dengan kondisi hujan. Jadi ente perlu bekal tuh untuk menghadapi musim penghujan yang mudah-mudahan bisa start di bulan ini ya, biar gak kemarau panjang dan berlanjut sampai bulan-bulan berikutnya. Kira-kira apa aja tuh? Jadi garis besarnya ada 2, dari persiapan vehicle, motor, dan juga persiapan kita nih supaya lancar dan juga teknisnya. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya, lebih jauh. Oke, di stay terus ya. Baiklah teman-teman, tadi di slide sebelumnya udah saya bilang ya, ada 2 garis besarnya. Yang pertama vehicle, maksudnya motor kita, peralatan tempur kita nih, kuda besi. Jadi apa tuh kalau mau memasuki musim penghujan, apa yang mesti kita cek biar kita tetap safety, aman, dan juga bisa lancar nariknya. Nah teman-teman, yang paling utama kalau mau menghadapi musim penghujan adalah kondisi penerangan lampu nih. Penerangan motor itu dipantau, kayak lampu senja, lampu jauh, lampu rem, lampu sen, itu kalian harus kondisi optimal. Kenapa? Karena dalam kondisi hujan bukan suara lagi tuh yang berpengaruh, tapi lighting lampu ya. Karena dalam kondisi sudut pandang atau jarak pandang yang terbatas, nah cahaya ini bisa ngebantu mengkondisikan kendaraan lain kalau ada kondisi kendaraan yang berpapasan atau di sebelah atau di belakang kita dengan lampu. Jadi pertama kalian perhatikan lighting lampu. Terus yang kedua, kondisi ban. Ban udah mulai kalian cek nih, botak gak? Terutama ban depan ya, jangan sampai botak banget tuh, karena berbahaya slip ya. Apalagi kalau menemui bidang, kan suka ada tuh tutup got atau tutup saluran air, atasnya kan besi ya. Nah itu nanti kalau itu bisa bermasalah, kalian bisa slip tuh, licin. Tapi itu yang kedua, kalau menghadapi trek pasir ya, jalanan berpasir nih, biasanya kalau habis hujan kering kan berpasir tuh. Nah nanti itu bisa slip juga, itu berdasarkan pengalaman saya. Jadi ban kalian perhatikan, usahakan kondisi optimal. Jadi baru 2 ya, yang pertama lighting, terus yang kedua kondisi ban. Nah
Yang ketiga adalah sistem rem. Kalian perhatikan tuh, yang belum ganti kampas, yang remnya bermasalah, kalian harus sudah persiapkan dari sekarang untuk memasuki musim hujan, karena berbahaya ya. Dalam kondisi hujan, kalau remnya nggak pakem atau nggak stabil atau kurang optimal, itu membahayakan kita atau membahayakan pengendara lain nantinya. Jadi ada 3 tuh faktor yang paling penting. Kondisi motor yang dalam prima dengan mengecek lighting, terus ban, dan sistem rem. Kalian perhatikan itu ya. Jadi tujuannya untuk supaya kita lancar dan safety, aman di jalan. Nah, nanti kita bahas yang kedua ya. Oke teman-teman, kita santai aja ya, sambil ngopin sama ngerokok. Yang nggak setuju ya udah nggak usah ditonton. Kalau saya lagi ngerokok mah bahaya bang, banyak anak kecil yang nonton. Ya ente kontrol lah, jangan sampai bocil nonton. Jadi gini, yang kedua adalah persiapan pribadi ya, perlengkapan. Apa aja tuh? Yang pertama, ya tentulah pastinya kalian harus punya raincoat, jas hujan. Kalau saya pribadi, saya memiliki 2 setel ya, buat saya pribadi dan buat penumpang. Tapi khusus untuk atasan, saya memiliki 2 untuk penumpang. Jadi dalam kondisi hujan, saya bisa narik 2 kali ya, gak ada masalah 2 kali, karena selesai nurunin, saya bisa narik lagi dengan kondisi saya ada cadangan jas hujan. Terus yang berikutnya adalah kanebo. Itu penting. Kenapa kanebo? Jadi kanebo ini kita gunakan kalau, kan tadi saya bilang saya bawa 2 jas hujan sama 1 bawahan untuk penumpang ya, di luar pribadi saya. Kalau udah 2 dipakai, nah ini kita lap dulu, bersihin dua-duanya gitu, kita keringkan. Jadi minggir dulu kalau udah dua-duanya dipakai, nah itu kita keringkan. Terus yang berikutnya plastik-plastik nih, kayak plastik es, plastik kresek. Terus juga kalau bisa plastik kreseknya 2, 1 untuk ngebungkus yang basah dan 1 untuk ngebungkus helm ya. Itu dia. Yang ketiga itu kalian bisa siapkan shower cap. Kenapa shower cap? Ini kan dari dulu udah saya bilang ya. Jadi fungsinya itu kan kalau habis hujan, helm kita narik nih bawa pelanggan ya kan, helmnya basah dong. Nah, fungsi shower cap adalah kalau setelah pasca hujan kalian masih tetap mau narik, di sini shower cap berfungsi. Kalian bisa bilang, "Kak, maaf mau pakai shower cap gak? Karena kondisi helmnya agak basah sedikit. Jadi lapisin ini aja biar nggak terlalu mengganggu rambutnya." Gitu. Itu fungsinya. Nah, kalian pengen tahu apa aja yang saya bawa kalau dalam kondisi itu, dan termasuk juga kondisi sekarang ini kalau saya narik ya tetap saya bawa. Oke, kita spill ya sama-sama ya. Yang saya bawa itu bisa lihat ya di box. Nih, ada spill yang ada bawa ya. Tuh. Ada plastikin nih, ditaruh box. Jadi aneh itu ada nih yang tadi Andi bilang, ini buat pelanggan. Jas hujannya 2 setel ya, tuh 2 setel. Ini atasannya nih 2 setel, ditambahin di bawahannya 1 setel aja. Kadang-kadang kan pelanggan nggak mau bawa pakai bawahan kan. Nah, ini yang buat aneh nih. Terus berikutnya ada bilang ini ada plastik. Ini yang 1 buat HP, terus yang 1 buat naro inian teman-teman ya, apa kayak rokok, duit, ini taruh ini, karena ini udah 3 tahun tuh nggak pernah bawa tas. Nah, ini plastik kresek. Ini fungsinya buat naruh helm sama buat
kalau jas hujan basah Anda taruh sini. Jadi ada dua plastik reseknya. Nah ini yang ketiga nih, ini stok shower cap. Selain itu juga ada yang di kantong aneh, itu yang satu yang aneh standbyin. Jadi itu ya teman-teman ya, shower cap. Nah yang berikutnya adalah faktor teknis narik nih. Jadi kalau dalam kondisi hujan, gimana tuh? Kondisi musim hujan, gimana tuh supaya kita tetap lancar narik, nggak ada halangan? Pada slide yang sebelumnya tadi udah saya jelasin, ada motor dan vehicle. Ada vehicle dan juga persiapan driver ya. Nah, yang berikutnya adalah teknis dan fisik. Pertama kita fisik dulu deh. Usahakan kalau mau narik di musim hujan perut jangan kosong, ya. Bahaya, bukan duit yang masuk, angin tapi yang masuk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, lihat kondisi sikon. Sikon ini maksudnya kondisi kondusivitas cuacanya ya. Kalau udah buruk banget ya usahakan stop aja dulu sampai dengan kondisi cuaca pulih. Makanya di sini pentingnya kita punya grup komunitas atau grup WA untuk saling pantau, koordinasi. Info dong, daerah mana nih hujan? Info dong, daerah mana yang banjir? Nah, jadi kalian bisa setting rute berdasarkan informasi dari grup WA. Udah saya bilang, narik jangan dewekan, jangan sendirian. Sosialisasi, ngobrol, cari teman, fungsinya buat ini. Nah, yang berikutnya kita udah masuk ke arah teknis aplikasi nih. Nah, yang pertama kalian harus punya pelindung ya, pelindung HP yang tadi tuh, entah plastik es atau kan ada tuh yang suka buat renang tuh, HP yang buat pelindung HP yang buat renang. Nah itu juga bisa dipakai. Nah nanti saat teknis on beat kalian on beat seperti biasa, tapi kalau dalam posisi hujan udah kelihatan nih hujan nih, tapi kalian tetap masih mau narik, kalian pakai yang tadi perlengkapan. Dan kalau udah siap pakai jas hujan satu setel ya, pokoknya lindungin diri dari air dan kalian siap narik. Nah berikutnya kalian klik otobit jadi merah. Nah kalian pantau nih, klik aja paling dekat, pantau tabs paling dekat di menu order. Kalian lihat ada nggak argo yang sekiranya bagus buat hujan-hujanan, maksudnya agak gede gitu. Kenapa saya sarankan seperti ini? Takutnya yang masuknya yang argo tarif bawah, argo paling rendah, sedangkan kalian nganternya dalam posisi hujan-hujanan, kayak nggak cerdas gitu kalian kerja. Lebih baik mendingan gak usah on beat kalau seperti itu. Jadi saran saya itu kalian matikan autobitnya jadi merah, kalian pantau di tabs paling dekat dan cocol argo-argo yang sekiranya bagus buat di kantong dan cocok hujan-hujanan, 40.000, 30.000 ke atas gitu. Dengan catatan kalian tadi udah siap semua ya, tempur ya, udah punya jas hujan buat pelanggan, udah siap semua deh, kondisi motor juga oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini yang tadi saya bilang fungsinya untuk supaya kalian hujan-hujanan tuh dapat hasil yang nggak maksimal, dapat hasilnya maksimal, maksudnya sesuai lah, hujan-hujanan dapatnya segitu. Kalau kalian otobitnya dinyalakan dalam posisi hujan, takutnya tadi ya dapat argo yang rendah. Kalian hujan-hujanan dan kasihnya tarif bawah 9.000 di luar Jakarta atau 12.000 di daerah Jakarta, posisi hujan-hujanan, kuyup-kuyupan dan resiko yang besar. Nah berikutnya, kalau kalian cocol, ada argo nih paling dekat kan, dalam posisi hujan kalian cocol dapat 40.000, itu otomatis jaraknya jauh jemputnya. Jadi yang kalian lakukan adalah konfirmasi, infoin posisinya di mana dan berapa menit. Biasanya tuh pelanggan kalau lagi posisi hujan itu nggak neko-neko, dia nggak banyak tingkah, mau nungguin gitu. Tapi pentingnya kita konfirmasi, jangan langsung jalan, takutnya di cancel, udah hujan-hujanan di cancel lagi. Jadi seperti itu ya, itu yang masuk dalam teknis aplikasi.
Jadi intinya dari semua ini kalian supaya siap tempur dalam 4 bulan ke depan. Apa aja yang harus dipersiapkan tadi sudah saya jabarkan ya. Nah berikutnya adalah kita bahas mengenai masalah gimana nih mempersiapkan mental nih. Karena udah saya bilang mental di posisi hujan itu berbeda ya dalam posisi yang biasa. Slide berikutnya kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi mentalitas dalam posisi musim hujan ya. Di fase ini kalian itu harus punya double mentalnya nih. Kenapa? Karena kalian akan menemukan setiap hari itu hujan. Belum narik aja udah hujan. Bahaya nih kalau kalian gak mempersiapkan mental yang kuat, bisa bahaya dapur nanti. Karena timbulnya males nih hujan nih. Aduh hujan lagi. Aduh ntar gue gini lagi. Nah itu yang perlu dihindarin. Jadi kalian perlu kerja ekstra. Nah gimana supaya mentalitas itu tetap stabil dan bagus? Nah, itu udah saya jabarkan di awal. Kalian harus mempersiapkan dari segi vehicle, dari segi persiapan driver, fisik dan juga perlengkapan. Dan yang terakhir itu tadi persiapan mengenai teknis ya. Nah, jadi kalau semuanya kalian udah satukan, gabungkan, udah gak ada masalah. Mau bangun tidur, mandi terus ngeliat wah hujan nih, santai aja, onbitin aja dengan posisi udah siap. Kalau dapat orderan aja tinggal kita konfirmasi, Kak hujan mau dijemput apa enggak. Jadi seperti itu ya, biar kalian nih tetap lancar nariknya. Satu lagi yang gak kalah penting, sikap kita nih saat on beat atau melaksanakan tugas dalam posisi penghujan ya. Yang pertama adalah jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutan. Dalam posisi hujan jemput orderan jangan ngebut-ngebut, atau bawa sewa juga jangan ngebut-ngebut. Itu salah. Kalau dalam posisi hujan kalian malah ngebut, itu salah, membahayakan. Terus yang kedua, waspada nih dengan saluran air yang tertutup dengan genangan nih. Jadi kalau ada genangan tuh hati-hati, jangan-jangan takutnya ada saluran air bisa kejeblos gitu, atau ada lubang. Nah, dan yang ketiga adalah kita lihat faktor fisik kita ya. Usahakan kalau udah kondusif banget cuacanya baru narik, itu lebih bagus. Tapi kalau emang kalian mau narik dalam kondisi hujan ya usahakan yang tadi ya, yang kita jabarkan itu dilengkapi, dipersiapkan. Jadi lancar nariknya. Tapi kalau kalian tidak memadai semuanya untuk keselamatan dan untuk keberlangsungan kita mencari ikhtiar, ada baiknya kalian stop, offbeat, close, APK, tunggu cuacanya kondusif baru onbeat lagi. Insya Allah tetap adalah rezeki atau orderan kalau kalian memang balik lagi itu paham sela-selanya. Jadi itu ya teman-teman nih, semoga bermanfaat deh informasinya. Dan kalau kalian belum punya semuanya, dipersiapkan dari sekarang. Jadi nanti kalau tiba atau masuk posisi penghujam, kalian udah kuat mentalnya dan juga punya persiapan, jadi narik lancar, gak ada masalah. Jadi itu ya, tetap waspada. Saya nggak lupa dan nggak bosan saya ingetin, selalu waspada di jalan, stay safety saat cari rezekinya, dan juga diperhatikan marka lalu lintas. Saya nggak bosen-bosen deh, jangan ugal-ugalan. Kita bukan lagi adu skill terampil ya, kita lagi nyari duit. Ada anak bini, ada orang tercinta di rumah yang nunggu kalian pulang dengan selamat, bawa cuan dan rezeki yang berkah dengan cara yang benar nariknya, bukan cara yang curang dan gak merugikan orang. Oke sobat Trapper, semoga sehat semua dan lancar semua ya hari ini dan hari kedepannya. Salam Trapper.